Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya semua teman-teman? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa baiknya kita buka dengan doa. Doa kelasnya di sini siapa ya? Ajis. Oke, Ajis. Ajis. Yang mana nama Ajis? Oh iya. Oke, Ajis boleh tolong bantu pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Baca doa, dimulai. Selesai. Selesai, oke. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk juga di topik atau pembelajaran kita hari ini, saya akan absen dulu ya untuk mengetahui siapa aja yang hadir dan siapa yang enggak. Ketika saya panggil namanya tolong angkat tangannya ya. Pertama di sini ada Putri. Siti. Elda. Rizka. Aziz. Charlie. Charlie nggak masuk. Ada yang tahu kenapa? Ketua kelas mungkin ada kabar? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Enggak ada omongan apa-apa, Pak. Noval. Nggak masuk juga. Sustriadi. Izin. Kenapa nih? Sakit? Acara keluarga mungkin? Ada yang tahu? Oh, acara keluarga. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan aturan pembelajaran hari ini. Dimana saya nggak hanya saya doang yang pengen aktif, tapi kita harus berdiskusi. Nanti saya akan tampilkan beberapa slide di materi pembelajaran kita hari ini. Jadi saya mau nggak hanya saya yang berbicara, tapi kita sama-sama. Jadi udah bosan kalau cuma saya doang yang ngomong. Jadi biar kelasnya aktif. Oke? Oke. Sebentar ya, saya siapin dulu. Oke, di sini saya ada suatu aplikasi yang dimana saya udah tulis nama kalian masing-masing. Nanti urutan 1 sampai terakhir itu yang akan saya minta untuk bantu baca apa yang saya show di slide nanti. Kita mulai ya. Nah, waduh, Susriadinya nggak masuk ya. Berarti kita hapus dulu deh si Susriadi nih, nyusahin nih. Hapus Susriadi. Oke, start. Oke, pertama Aziz, kedua Siti, ketiga Putri, keempat Elda, terakhir Rizka. Jadi saya minta bantuannya nanti kalau saya bilang tolong baca, tolong bacakan. Mengerti? Oke. Oke, topik kita hari ini ialah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Kedua, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Boleh minta tolong yang pertama tadi siapa ya? Ajis kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ini tujuannya. Tolong boleh dibacakan? Baca aja, Pak. Iya, tolong dibacakan yang pertama. Tujuan pembelajaran Yang ini. ini Slide pertama. yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia setelah amandemen. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian.
Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke, ini 3 pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, pemerintahan dan pemerintah. Ada 2. Boleh yang kedua? Tadi siapa yang kebagian kedua? Siti, tolong bacakan pemerintah. Nggak kelihatan? Waduh, boleh siapa mungkin ada yang bisa bantu untuk membacakan? Yang ingin bantu baca? Boleh, Putri, terima kasih. Pemerintahan. Pemerintahan penyelenggaraan pemerintah negara yaitu mengelola penguasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Oke, terima kasih. Baik, kita bahas dari pemerintahan ya. Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita tujuan negara. Jadi terciptanya suatu pemerintah itu terciptanya pertama dari pastinya di tahun sekarang ya darinya demokrasi atau pemilihan dari masyarakatnya itu sendiri, dan di mana seseorang yang mencalonkan itu yaitu presiden, dia menyampaikan cita-cita atau tujuan dia pada saat dia nanti memerintah seperti apa. Contohnya yang terakhir di 2019 salah satu buktinya kemajuan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Hal-hal seperti itulah yang termasuk ke dalam cita-cita atau pengelolaan kekuasaan negara mencapai tujuan negara. Yang kedua boleh Putri, boleh dibantu lagi. Pemerintahan, proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang di berbagai bidang. Oke, pemerintahan ini prosesnya ya. Prosesnya suatu negara dalam menjalani atau mencapai tujuan menjalankan wewenang di bidangnya masing-masing, yaitu contohnya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesejahteraan dan segala macamnya. Ketiga, Pemerintah merujuk pada organ atau alat perlengkapan atau lembaga negara. Pemerintahan merujuk pada bidang tugas atau fungsinya. oke, pemerintahan merujuk pada organ atau alat perlengkapan lembaga negara. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah negara, aparaturnya itu harus disediakan, yaitu menteri, kepala daerah dan segala macam ke bawahnya itu harus dipersiapkan oleh pemerintah atau suatu pemerintahan. Berikutnya, oke, kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, kedua eksekutif, ketiga federatif. Sebelahnya, trias politika. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa itu legislatif dan seterusnya? Ada 4, legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Inilah awal di mana pemerintah atau perintah diatur, dibentuk untuk menjadi sebuah negara. Kedua, eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, di mana kita harus menjalankan atau melaksanakan patuh terhadap undang-undang yang sudah tercipta atau terbentuk. Ketiga, yudikatif, kekuasaan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, federatif, kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, ini hal keempat yang sangat penting di mana pemerintah dan perintah dari suatu negara. Sampai sejauh ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan saya masih kurang jelas atau terlalu cepat? Cukupkah teman-teman? Cukup? Waduh, terima kasih. Berikutnya, mekanisme pembagian kekuasaan. Oke, ini adalah susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen, di mana MPR lebih dominan ketimbang UUD 1945. Berikut di bawahnya lagi aparaturnya berada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA.
Kemudian setelah terjadinya demokrasi besar-besaran, tersusunlah kembali susunan lembaga negara RI setelah amandemen UUD 45, di mana Undang-Undang Dasarlah dasar negara kita yang tertinggi untuk mengatur pemerintah dan pemerintahan. Yang di bawahnya ada BPK, MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, dan KY. Ini harus dihafali ya susunannya dari atas sampai bawah karena ini sangat penting. Jadi kalian bisa memahami struktur pemerintahan kita dasarnya seperti apa. Oke, berikutnya boleh satu orang bantu saya untuk membacakan slide ini. Rizka mungkin. Yang ini X sama eksaminatif. Eksaminatif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau Pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan. negara. Oke, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan. Oke, ini aparatur yang dimana termasuknya ke dalam Menteri Keuangan nanti. Konsultif, boleh Aziz mungkin? Konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Oke, seperti yang kita ketahui di beberapa bulan lalu sempat terjadinya demo besar-besaran terhadap perubahan UUD tentang, ada yang tahu mungkin teman-teman? Ada yang mempelajari kah? Ayo, baca sosial media tapi nggak update tentang negara kita juga nggak baik. Jadi kita harus tahu kira-kira apa yang saya maksud, tahu nggak tentang apa? Ayo. Pancasila udah. Aduh, hampir tepat. Apalagi ayo. Aziz hampir tepat. RUU tentang ketenaga kerjaan. Nah, Omnibus Law. Nah, ini termasuknya ke dalam konstitutif yang dimana kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Di situ kalau zaman dulu sebelum amandemen MPR, sekarang UUD-nya berbeda setelah amandemen. Next. Oke, sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari presidensil. Kedudukan presidensil sangat kuat. Ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih oleh bersamaannya dengan melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Oke, berikutnya boleh Saudara Elda bantu baca. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nilai Pancasila sebagai satu kesatuan itu di setiap praktik penyelenggaraan pemerintah yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Oke, dalam hal ini pemerintah atau pemerintahan tidak boleh sewenang-wenang ya. Walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia mempunyai suatu power di dalam pemerintahan, dia juga tidak bisa sewenang-wenang atau melakukan aktivitas yang menurut kehendaknya dia saja. Tapi segala sesuatu yang dia lakukan tetap harus diatur dengan adanya juga nilai-nilai Pancasila yang dimana sesuatunya itu diatur oleh undang-undang. Oke, berikutnya. Oke, Pancasila berikut dengan lambang-lambangnya. Yang pertama, oke, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, pengakuan adanya kausa prima. Sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai
hukum yang berlaku. Ketiga, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5, menjamin perkembangan dan pertumbuhan suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika menjadi konflik antar agama. Di belakangan ini selalu banyak, terutama di 2019 ya, pada saat pemilihan presiden, hal-hal agama tuh selalu dikait-kaitan dalam pemerintahan negara kita. Hal ini yang sangat tidak baik ya. Diawali bahwa semua dijelaskan dari 1 sampai 6, intinya semuanya berhak beragama apapun, mereka boleh beragama sesuai dengan keinginannya tanpa paksaan dan pilihannya masing-masing. Dan terkadang hal-hal pada saat zaman sekarang terutama di sosial media selalu saja dikait-kaitkan beberapa hal tentang agama, dan itu sebenarnya tidak tepat dan tidak baik. Kedua, boleh bantu Putri baca yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang diikuti masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu penuh pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direlasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, terima kasih Putri. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas kalau kita kaitkan dengan topik kita hari ini tentang pemerintahan dan pemerintah dan pemerintahan, di sini sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan, dia harus mempunyai rasa kemanusiaan dan hal yang beradab tentang apa yang dia kerjakan. Tapi memang tidak semuanya sempurna, karena sudah terbukti bahwa di akhir-akhir ini terjadinya pada saat pandemik lagi, di mana seorang menteri sosial melakukan korupsi besar-besaran, dan ini tidak termasuk ke dalam sila kedua, di mana tidak beradab lah, nggak punya hati kalau menurut saya. Karena di situasi pandemik seperti ini dia bisa-bisanya melakukan hal seperti itu. Nanti kita sebagai penerus bangsa, jangan sampai sila nomor 2 ini juga lepas dari diri kita ketika nanti kita memang dipercaya menjadi seorang tergabung dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kita harus menjunjung hal ini. Ketiga, boleh Saudara Elda, boleh bantu? Persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Kedua, patriotisme. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Oke, Persatuan Indonesia sebagai seorang pemerintahan yang tergabung dalam pemerintahan, ini yang harus terus dijaga. Jangan sampai beberapa kali juga kita lihat mungkin di pemberitaan pada saat sidang rapat apapun itu, entah di DPR, DPD atau MPR, terjadinya selisih paham, terjadinya argumentasi, dan akhirnya saling cekcok, bahkan hingga terjadinya pukul-pukulan. Yang ini nggak boleh terjadi karena jelas di Pancasila kita, sila ketiga, menjunjung persatuan Indonesia. 4. Rizka, kelihatan? Terima kasih, boleh bantu? Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama dan hakikat sila ini adalah demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengutarakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simbol yang penting, yaitu mengutarakan putusan
Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan juga sebagai pemerintah daerah, pemerintah negara harus mendasari dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi nggak semena-mena dia ingin mencapai tujuannya dengan segala sesuatunya diterabas saja, apa yang dia ingin ya dia lakukan karena dia merasa dia punya power atau dia punya kekuasaan, dia bisa melakukan hal itu dengan semaunya dia. Yang terakhir sila kelima. Ajis, boleh terakhir Ajis bantu saya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang hal ini yang sangat sulit untuk dicapai ya. Karena adil itu hal yang suatu hal yang sangat sulit kalau menurut saya. Memang tidak ada yang sempurna karena saya pernah baca ada pepatah bilang Tuhan aja dibenci sama setan gitu. Jadi ya memang pastinya pemerintah kita berusaha keras untuk mencapai di sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja paling. Oke. Cukup. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Ada yang masih kurang mungkin. Cukup? Cukup ya. Waduh, terima kasih ya atas bantuannya. Oke, jika begitu saya akhiri dulu. Oke, saya udah kasih tugas ya di Google Class, boleh dicek ke WA-nya di WA kelasnya masing-masing. Itu tugasnya udah saya berikan. Nanti tolong dikerjakan. Nanti minggu depan kita akan bahas dan kita bahas sama-sama, kita ulas sama-sama tentang perintah dan pemerintahan negara seperti apa. Oke, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Kemudian yang tidak hadir hari ini juga tolong disampaikan, diingatkan supaya mereka juga mengerjakan. Itu saja paling. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mengucap syukur untuk apa yang boleh disampaikan dari awal pertengahannya, semuanya berjalan dengan baik. Boleh Ketua Kelas Aziz pimpin lagi. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa kembali menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas hari ini. Jangan lupa kita harus mengucap syukur bahwa kita bisa bertatap muka di situasi pandemik ini. Terus jaga protokol kesehatan, saling mengingatkan supaya kita semakin menuju ke Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.